Jadi kami duga maintenance-nya ini tidak rutin. Dua kerabat dan keluarga terus mengiringi proses pemakaman korban jatuhnya lift di Ayu Resort, Ubud, Bali. Lima orang karyawan resort tewas dalam peristiwa ini. 2 laki-laki dan 3 perempuan. 3 korban berasal dari Gianyar, 1 korban dari Bangli, sementara 1 korban lainnya dari Buleleng. Lift resort yang beroperasi sejak 2019 ini biasa digunakan tamu dan karyawan untuk mengakses area resort yang berada di atas tebing. Panjang rel lift ini 60 meter dengan kemiringan 35 derajat. Dari hasil investigasi, polisi telah mengamankan tali lift baja yang putus, gondola, aki, hingga terminal kelistrikan lift. Polisi juga telah memeriksa 11 orang saksi terkait jatuhnya lift. Ada teknisi yang kerja sebagai maintenance yang sudah kita ajak bicara, itu menyatakan bahwa ya kalau memang ada bunyi atau ada yang aneh barulah diperiksa gitu. Jadi kami duga maintenance-nya ini tidak rutin. Namun hal ini dibantah oleh pengelola resort. Jadi masih layak sabun-sabun. Setiap tahun. Perusahaannya itu per tahun. Maintenance-nya setahun sekali apa gimana? Ya, setiap hari ya. Periode ya. Pakai dari periodenya. Ayu Terra Resort justru berencana menuntut pihak vendor perusahaan penyedia lift karena dinilai bertanggung jawab merawat lift. Proyek ini dikerjakan oleh vendor, kemudian vendor itu tentunya punya kewajiban dalam rangka untuk maintenance. Nah, kita selaku pengguna sebenarnya, selaku orang yang akan menggunakan, itu sebenarnya sudah berulang-ulang pihak manajemen meminta kepada pihak vendor untuk dilakukan maintenance seprofesional mungkin. Kita akan menuntut nanti pihak vendor. Keluarga korban yang ditinggalkan mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan total nilai 780 juta rupiah. 4 korban mendapat santunan 158 juta rupiah dan 1 keluarga korban lainnya mendapat santunan 166 juta rupiah. Keluarga berharap proses hukum terus berlanjut. Ini bukan kecelakaan fasilitas umum pertama yang memakan korban. Berikut liputannya. Juli lalu 9 orang pekerja mengalami kecelakaan usai lift yang mereka naiki jatuh ke lantai dasar. Peristiwa yang terjadi di sekolah Azara, Lampung ini menewaskan 7 orang dan 2 lainnya kritis. Tukang di atas, kerjain bangunan di atas. Oh, ada kerjaan? Iya, ada. Mereka turun itu mau pulang sore, sekitar jam 4:30 gitu. Jadi pas di depannya kuat bunyinya ini? Iya, makanya saya lari ke sini kan, sampai sini udah ada orang sih temen-temennya yang lain kan, pada gotongin. Router mesin, pengait dan beberapa klem diamankan sebagai barang bukti. Pengawas atau penanggung jawab proyek pembangunan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Akhir September 2016, jembatan penyeberangan Pasar Minggu roboh usai hujan lebat. Robohnya jembatan penyeberangan yang menghubungkan stasiun Pasar Minggu dengan Pasar Minggu menyebabkan 4 orang tewas dan 6 lainnya luka-luka. Sebuah mobil bahkan tertimpa jembatan.
Dari hasil penyelidikan, pemasangan papan reklame tidak sesuai aturan. Reklame setinggi 3 meter hampir menutupi seluruh sisi railing JPO. Padahal sewajarnya letak papan reklame berada 30 cm dari bentangan baja ke bawah dengan ketinggian maksimal 1 meter. Selain itu, konstruksi papan reklame harus berdiri sendiri dan tidak boleh menempel pada railing JPO. Hal-hal inilah yang diduga membuat JPO tidak memiliki ruang udara ketika diterpa angin kencang.